Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alia Fahriza dengan NIM 23101046 dari Prodi Administrasi Publik. Nah, pada video kali ini saya akan menyampaikan tugas UAS mata kuliah perilaku organisasi, yaitu dengan topik komunikasi di tempat kerja. Yang akan saya bahas ini melalui dari penjelasan, konsep, hingga ke studi kasus nyata yang sering terjadi di lingkungan kerja. Komunikasi di tempat kerja. Jadi, komunikasi tempat kerja itu bukan hanya soal menyampaikan informasi aja, tetapi juga tentang membangun pemahaman. Nah, melalui komunikasi, ide dapat dibagikan, instruksi dapat dijelaskan, dan kerjasama dapat terjalin dengan baik. Nah, saat ini komunikasi tidak hanya dilakukan secara tatap muka aja. Kita mengenal berbagai media seperti email, WhatsApp, aplikasi kerja, media sosial, hingga platform virtual meeting. Nah, semua ini memudahkan, tetapi juga menuntut kita untuk lebih bijak dalam berkomunikasi. Nah, perubahan pola komunikasi. Sejak pandemi COVID-19, cara kita berkomunikasi ini mengalami perubahan besar. Rapatnya yang dulunya dilakukan di ruang meeting, kini berpindah ke layar laptop. Diskusi singkat berubah menjadi chat panjang. Nah, perubahan ini tuh menuntut kemampuan adaptasi. Jika tidak dikelola dengan baik, komunikasi digital ini justru bisa menimbulkan salah paham karena tidak semua pesan bisa ditangkap dengan jelas. Nah, adapun komunikasi lisan, di mana komunikasi lisan ini tetap menjadi bentuk komunikasi yang paling sering digunakan, baik secara langsung maupun virtual. Nah, komunikasi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, komunikasi sinkron, yaitu komunikasi yang terjadi secara langsung dan memungkinkan umpan balik seperti umpan balik cepat seperti rapat dan diskusi langsung. Yang kedua itu ada komunikasi asinkron, seperti pesan suara atau chat yang memungkinkan pesan ini disampaikan tanpa harus hadir di waktu yang sama. Nah, keduanya ini memiliki kelebihan masing-masing tergantung situasi dan kebutuhan. Namun, komunikasi yang baik tidak hanya ditentukan oleh cara kita berbicara, melainkan juga oleh kemampuan kita dalam mendengarkan. Nah, dalam praktiknya banyak orang mengalami kesulitan untuk mendengarkan secara efektif karena kurangnya fokus, stres, serta kebiasaan memikirkan respon sendiri seringkali menjadi penghambat. Oleh sebab itu, diperlukanlah keterampilan mendengarkan secara aktif. Nah, itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada active listening, di mana dengan mendengarkan secara aktif, kita tidak hanya mendengar kata-kata, tetapi kita juga memahami makna pesan yang disampaikan. Selain itu ada reflective listening, di mana ini membantu kita dalam menegaskan kembali pesan lawan bicara sehingga terciptalah pemahaman yang lebih baik. Nah, adapun jenis komunikasi interpersonal, di mana komunikasi interpersonal ini adalah komunikasi yang terjadi antara individu baik secara langsung maupun tidak langsung. Di tempat kerja, komunikasi interpersonal dapat terjadi dalam beberapa bentuk, yang antara lain yang pertama, atasan dengan bawahan. Misalnya nih, saat memberikan arahan atau evaluasi kerja. Yang kedua, itu ada sesama rekan kerja, seperti koordinasi dan diskusi tim. Yang ketiga, pegawai dengan klien atau masyarakat. Nah, khususnya ini dalam pelayanan publik. Nah, dalam kajian perilaku organisasi, komunikasi interpersonal sangat berpengaruh terhadap hubungan kerja, motivasi pegawai, kepuasan kerja,
serta penyelesaian konflik. Nah, komunikasi interpersonal yang efektif ditandai dengan pesan yang jelas, sikap saling menghargai, serta adanya umpan balik antara pihak yang berkomunikasi. Selanjutnya, komunikasi nonverbal. Nah, ketika kita menyampaikan pesan verbal, kita juga menyampaikan pesan yang tidak terucapkan. Nah, komunikasi nonverbal inilah mencakup bahasa tubuh, gerakan, informasi yang disampaikan ini melalui kontak dan indera kita, serta penggunaan fisik ruang dan waktu dalam interaksi. Nah, yang pertama itu ada bahasa tubuh dan gerakan. Nah, setiap gerakan tubuh memiliki makna. Kita tersenyum untuk memproyeksikan kepercayaan. Membuka lengan itu tampak mudah didekati, dan berdiri untuk menandakan otoritas. Yang kedua itu ada kontak dan sentuhan, di mana sentuhan ini dapat membantu memberikan dukungan, mengkomunikasi kehangatan, dan bahkan meningkatkan kerja tim melalui peningkatan nilai kooperatif. Yang ketiga itu ada ruang fisik dan waktu. Nah, seberapa dekat kita berdiri dengan orang lain mengirimkan sinyal komunikasi halus bahwa kita ini menyukai dan menerima mereka. Kecepatan ini juga merupakan isyarat ekspresi penting. Nah, dalam menyampaikan pesan, pemilihan metode komunikasi sangat penting karena harus disesuaikan dengan tujuan, situasi, dan penerima pesan. Metode yang tidak tepat ini dapat menyebabkan pesan sulit dipahami dan memunculkan hambatan seperti perbedaan persepsi, emosi, gangguan teknologi, serta kurangnya umpan balik. Nah, di tengah perkembangan teknologi komunikasi virtual semakin memudahkan interaksi jarak jauh melalui berbagai platform. Namun, kemajuan ini tuh tetap perlu diimbangi dengan keterampilan komunikasi yang baik agar pesan dapat disampaikan secara efektif. Nah, yang terakhir itu ada komunikasi lintas budaya. Jadi, komunikasi lintas budaya ini sering menghadapi tantangan karena perbedaan nilai, tradisi, dan cara berkomunikasi. Nah, budaya konteks tinggi ini seperti Jepang, Kenya, dan India ini lebih mengandalkan isyarat nonverbal dan komunikasi yang halus. Sebaliknya, budaya konteks rendah seperti Amerika Serikat, Australia, dan Jerman ini lebih menekankan kejelasan kata-kata yang diucapkan atau ditulis. Adapun studi kasus komunikasi di tempat kerja, misalnya itu di sebuah kantor, seorang pegawai baru ini jarang berbicara pada saat rapat karena merasa sungkan dan takut salah. Hal ini tuh disalahartikan sebagai sikap pasif dan kurang inisiatif, padahal sebenarnya itu ia belum memahami budaya komunikasi di tempat kerja tersebut. Akibatnya, kemampuan dan ide yang ia miliki ini tidak tersampaikan secara maksimal, sehingga kinerjanya ini dinilai rendah. Nah, jadi kesimpulan kasus ini, kurangnya komunikasi terbuka dan inklusif dapat mempengaruhi penilaian kinerja serta menghambat perkembangan pegawai di tempat kerja. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai pentingnya komunikasi di tempat kerja. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita semua. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.